bernama Rol. Iya. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film yang dirilis tahun 2014 berjudul Trash. Film ini bercerita tentang anak pemulung yang menemukan sebuah dompet. Ternyata dompet itu berisi kode rahasia untuk menemukan tempat yang berisi uang dan bukti kejahatan seorang politikus. Bagaimana perjuangan mereka untuk mengungkap kebenaran? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Rafael memegang senjata mengarahkan pada seseorang. Kemudian adegan beralih ke video, di mana Rafael memberitahu bahwa jika mereka melihat video ini, kemungkinan dia sudah meninggal karena dia memiliki sesuatu yang berharga milik politikus berpengaruh dan polisi mencarinya. Di suatu rumah, seorang pria bernama Jose Angelo sedang merasa khawatir dan ketakutan. Adegan kemudian diperlihatkan kilas balik ketika dia berada di pemakaman, menguburkan peti mati anaknya bernama Pia Angelo dan menandai kartu lokasi peti mati. Kembali ke masa sekarang, Jose bersiap untuk pergi. Dia menyimpan foto, kunci, dan barang-barang lainnya di dalam dompet. Tiba-tiba polisi datang ke tempat Jose. Dia berusaha melarikan diri dan para polisi mengejar dan menembak kaki Jose hingga dia terpojok. Jose membuang dompet berharganya ke sebuah truk sampah yang kebetulan lewat di sana. Beberapa saat kemudian, truk sampah tadi tiba di tempat pembuangan sampah. Rafael menemukan dompet yang tadi dibuang oleh Jose. Ketika beristirahat, dia membagi uangnya kepada temannya, Gardo. Kemudian mereka berjanji untuk bertemu di gereja. Selain berisi uang, Rafael juga menemukan kartu identitas Jose, kartu undian bergambar hewan, sebuah kunci, dan barang-barang lainnya. Sementara di tempat lain, Jose diinterogasi mengenai keberadaan lokasi di mana dia menyimpan uang dan buku milik seorang politikus. Dia juga menanyakan isi dompet yang tadi dibuangnya, tapi Jose tidak mau memberitahu dan akhirnya polisi membunuhnya. Di gereja, Rafael dan yang lainnya diajarkan bahasa Inggris oleh Olivia. Setelah itu mereka pergi berenang. Dan beberapa saat kemudian, polisi yang dipimpin oleh Federico datang untuk mencari dompet Jose yang hilang. Federico mengambil foto di lingkungan sekitar. Gardo yang melihatnya meminta Federico untuk mengambil foto dirinya. Gardo bertanya kenapa banyak polisi yang datang. Federico menjelaskan kalau mereka sedang mencari sebuah dompet yang hilang. Dompet itu adalah barang bukti yang sangat penting. Federico menawarkan sejumlah uang yaitu sekitar 3 juta rupiah jika ada yang menemukan dompet tersebut. Dia bertanya pada mereka nama dan umur mereka. Film kemudian memperlihatkan rekaman video Rafael dan Gardo. Rafael mengatakan pada Gardo untuk tidak mempercayai polisi karena orang miskin hanya dianggap sampah oleh mereka. Tetapi dia malah memberitahu namanya dan bersedia untuk difoto. Kembali ke tempat pembuangan sampah, Gardo membujuk Rafael untuk memberikan dompet itu pada polisi agar mereka mendapatkan imbalan uangnya. Tapi Rafael menolaknya. Dia yakin pasti ada sesuatu hingga polisi mau datang ke tempat pembuangan sampah dan membayar 3 juta rupiah untuk sebuah dompet. Dia berpikir mungkin esok hari dompet itu akan bernilai 6 juta rupiah. Mereka kemudian pergi ke tempat Gabriel untuk menyimpan dompetnya karena di sana bau dan tidak ada orang yang mencarinya. Ketika bertemu dengannya, Rafael meminta dia untuk menyimpan dompet itu. Gabriel menunjukkan kunci yang berada di dompet dan mengatakan polisi mencari kunci ini. Gabriel bersedia membantu asalkan mereka mau membagi dua hasilnya, dan Rafael menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka bertiga menaiki kereta api dan tiba di kota. Mereka melewati lorong menuju ke suatu tempat, tapi jalan mereka dihalangi oleh anak-anak yang menguasai daerah itu. Karena tidak memiliki uang, Gabriel menyerahkan kalungnya lalu mereka diperbolehkan untuk lewat. Mereka tiba di ujung lorong yang tembus ke sebuah stasiun kereta. Gabriel mengatakan bahwa kunci dari dompet itu kemungkinan adalah kunci untuk membuka loker di stasiun. Mereka melihat ada polisi yang berjaga, jadi Gardo berinisiatif mengalihkan perhatian dengan berpura-pura menjadi pencopet. Polisi mengejarnya, sementara Gabriel dan Rafael membuka loker. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah amplop putih. Setelah itu, mereka buru-buru kabur.
Mereka berhasil kabur dan bertemu kembali di dalam kereta api. Gardo kemudian melihat amplop yang ditujukan pada seorang narapidana bernama Joao Clemente di penjara Cova. Mereka juga menemukan surat dan foto Jose, Angelo, dan anaknya. Di balik foto terdapat angka-angka rahasia. Film kemudian memperlihatkan video rekaman mereka lagi. Gardo dan Gabriel kecewa karena loker itu hanya berisi surat karena mereka hampir celaka untuk mendapatkannya. Sementara Rafael percaya itu bukan surat biasa. Jadi dia ingin mencari informasi mengenai Joao Clemente. Gabriel membawa mereka ke rumah Juliet. Dia mengalihkan perhatian Juliet dengan Olivia. Sementara Gardo dan Rafael diam-diam menggunakan laptop milik Juliet mencari informasi mengenai Joao Clemente. Joao Clemente dulunya adalah seorang pengacara, aktivis, dan membangun banyak rumah untuk orang miskin. Kemudian dipenjara karena menentang pemerintah yang korup. Rafael mencetak informasi mengenai Joao Clemente. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Sementara di tempat pembuangan sampah, Federico melanjutkan pencarian. Dia bertanya pada seorang anak tentang keberadaan Rafael dan Gardo. Anak itu mengatakan bahwa mereka tidak datang bekerja hari ini. Di malam harinya, Rafael berencana untuk menemui Joao Clemente. Namun tiba-tiba Rafael dibawa kabur dari sana karena polisi mencurigainya. Gardo yang melihatnya melaporkannya pada Juliet. Di jalan, Rafael dibawa keluar dari mobil. Para polisi menyuruh Rafael untuk memberikan dompetnya, tapi dia tidak mau berbicara. Federico kemudian menyuruh anggotanya menutup kepala Rafael, kaki dan tangannya diikat, kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Polisi mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan hingga membuat Rafael terlempar kemana-mana di dalam mobil. Di tempat lain, Juliet dan Gardo mendatangi kantor polisi. Mereka mencari keberadaan Rafael, namun polisi yang berjaga bilang tidak ada anak kecil di tempat mereka. Kembali ke Rafael, dia dibawa masuk ke mobil Federico. Rafael mengakui bahwa dia menemukan dompet dan uang senilai Rp900.000. Federico bertanya apa saja yang ada di dalam dompet itu. Rafael hanya terdiam, tidak menjawab. Mereka kemudian memasukkan Rafael ke dalam bagasi mobil dan polisi mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan lagi. Sementara Juliet dan Gardo pulang dengan tangan kosong. Mereka gagal menemukan Rafael. Juliet hanya bisa berdoa semoga Tuhan melindungi Rafael. Di suatu jalan, Rafael diturunkan dan Federico menyuruh anggotanya untuk menembak Rafael. Kemudian dia pergi dari tempat itu. Polisi bersiap-siap menembak Rafael, tapi polisi itu tidak tega. Dia membiarkan Rafael hidup dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, warga menemukan Rafael yang sekarat dan dibawa ke tempat Juliet. Dia mengobati luka Rafael dan memberitahunya bahwa lebih baik jika dia mengembalikan dompetnya untuk menghindari masalah. Setelahnya, Gabriel bertanya apakah Rafael akan menyerah. Dia menjawab bahwa tidak akan menyerah sampai mati. Gabriel menyemangatinya dengan mengatakan dia akan terus bersamanya. Suatu malam, Olivia pulang dan dia terkejut melihat Rafael dan teman-temannya berada di rumah. Mereka memberitahu bahwa Rafael dipukuli oleh polisi. Dia dalam bahaya dan butuh keadilan. Mereka meminta tolong pada Olivia untuk menemui kakeknya di penjara yang seorang pengacara untuk membantu Rafael. Setelah itu, Gardo membaca surat dan Rafael teringat para polisi berbicara mengenai seorang pria bernama Santos. Kemungkinan dia yang menginginkan suratnya. Dia adalah seorang politikus korup yang ingin menjadi wali kota di kota tersebut. Santos tinggal di rumahnya yang berada di dekat pantai. Keesokan harinya, Rafael dan Gabriel pergi menuju ke rumah Santos. Sementara Gardo dan Olivia berangkat menuju penjara. Di penjara, polisi melarang Gardo untuk masuk karena masih anak-anak. Namun Olivia mengatakan bahwa dia ingin menjenguk kakeknya. Dan akhirnya petugas itu memperbolehkannya. Setelah Olivia memberikan uang, mereka pun dibawa ke sel Joao Clemente. Gardo mengatakan bahwa dia membawa pesan untuknya dari Jose Angelo. Gardo kemudian mengungkapkan isi surat yang dia ingat, yaitu kerinduan Jose pada pamannya Joao Clemente. Kemudian, orang yang memenjarakan Joao sebentar lagi akan tertangkap. Jose berjanji semua kebohongan dan korupsinya akan tersebar. Santos akan tamat dan perjuangan Joao melawan korupsi tidak akan sia-sia. Kebenaran akan terus berlanjut. Perubahan akan terjadi walaupun diiringi dengan suka dan duka. Jose mengatakan bahwa jika pesan ini sampai kepadanya, berarti dia telah meninggal. Di akhir surat, Jose meminta maaf jika selama ini dia menjadi beban bagi Joao dan dia mendoakannya, putrinya, dan semua orang yang berjuang untuk rakyat. Di tempat lain, Rafael dan Gabriel telah sampai di rumah Santos. Mereka bertemu dengan tukang kebun dan melihat banyak petugas keamanan yang berjaga. Mereka bertanya kenapa rumah Santos dijaga dengan sangat ketatnya.
Tukang kebun mengatakan bahwa Santos baru saja kehilangan barang berharganya dan uang senilai 3 miliar rupiah. Pencurinya adalah orang kepercayaannya yang bernama Jose Angelo. Tukang kebun itu menceritakan kronologi kejadiannya. Suatu hari, Santos mengadakan pertemuan di rumahnya untuk membahas mengenai pencalonan dirinya sebagai wali kota. Para pengusaha menyuap Santos. Uang itu akan dia gunakan untuk menyuap para pejabat dan polisi agar mereka mendukungnya di pemilihan wali kota. Santos mencatatnya di bukunya siapa saja yang memberikan uang padanya dan yang dia suap. Jose dipercaya dan diperintahkan Santos untuk menyimpan uang dan buku penting itu. Suatu malam, Jose sengaja merusak kulkas milik Santos dan keesokan harinya kulkas itu tidak berfungsi lagi. Jose menyarankan untuk mengganti dengan yang baru. Kemudian di malam hari di ruang rahasia, dia beraksi mengambil uang dan buku penting milik Santos. Jose memasukkan semua uang dan buku ke dalam kulkas yang rusak, kemudian membayar kurir untuk mengantar ke rumahnya. Itulah alasan kenapa Jose dicari hingga dibunuh. Kembali ke penjara, Gardo memberitahu ada foto dengan angka di baliknya. Joao mengatakan bahwa angka-angka itu adalah kode dan dia membutuhkan Alkitab untuk memecahkannya. Joao meminta penjaga untuk memberikan Alkitab miliknya, namun dia tidak mengizinkannya karena jam besuk sudah habis. Penjaga itu berjanji akan memberikan Alkitab itu jika Gardo kembali keesokan harinya. Joao menitip pesan terakhirnya kepada Gardo untuk memecahkan kode-kode itu. Dia hanya perlu mengurutkan ayat-ayat dan angkanya, maka kode itu akan terpecahkan. Gardo kemudian keluar dari sel. Seorang petugas bernama Marco menghentikannya, meminta uang tebusan senilai 3 juta rupiah jika Gardo menginginkan Alkitabnya. Di malam hari, mereka semua berkumpul di rumah. Olivia bertanya kepada Rafael mengapa dia melakukan ini semua. Rafael menjawab untuk mengungkapkan kebenaran. Olivia kemudian memiliki ide. Dia menawari mereka untuk membuat sebuah video rekaman dan mereka bersedia melakukannya. Video ini seperti yang sudah kita lihat di awal film. Mereka mengungkapkan semua yang mereka alami setelah menemukan dompet itu. Di tempat lain, Frederico menerima telepon dari Santos. Dia memberitahu bahwa seorang wanita dan anak dari tempat pembuangan sampah mengunjungi Joao. Santos menginginkan buku dan uangnya segera ditemukan. Dia juga memerintahkan Frederico untuk menghancurkan tempat tinggal Rafael dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke rumah Olivia. Beruntungnya Rafael dan yang lainnya berhasil kabur dari tempat itu. Sementara kamera yang merekam jatuh ke bawah meja, Frederico menemukan dompet yang selama ini dia cari, tetapi isinya sudah tidak ada. Dia kemudian membawa Olivia dan semua rumah pemukiman dibakar oleh polisi. Rafael dan Gardo hanya bisa melihat dari kejauhan dan memutuskan untuk mengambil Alkitab. Mereka pergi dari tempat itu, tetapi di tengah jalan, Gabriel memutuskan untuk kembali pulang dan mengatakan pada yang lain untuk menunggunya di stasiun. Terlihat korban kebakaran mengungsi ke gereja. Gabriel masuk ke dalam kamar kemudian mengambil uang simpanan Juliet dan meninggalkan pesan. Juliet membutuhkan uang untuk membantu korban kebakaran. Dia ke kamarnya dan melihat uangnya tidak ada. Dia menemukan selembar kertas yang berisi nama dan gambar dengan wajah yang sedih. Gabriel memberikan uangnya pada Rafael, kemudian mereka menyusun rencana sebelum menemui Marco. Setelah itu Gardo bertemu Marco di restoran. Marco menerima uangnya kemudian memberikan Alkitab pada Gardo. Sementara yang lainnya menunggu di luar mengawasi. Ketika Gardo ingin pergi, Marco menahannya. Gardo menyerangnya kemudian berlari menuju dapur dan naik ke atap. Gabriel di bawah memintanya untuk melempar Alkitab, namun sialnya ada polisi yang mengawasi mereka. Setelah Alkitab di tangan, Gabriel lari, membuat polisi semakin curiga padanya dan terjadilah kejar-kejaran. Gabriel melempar Alkitab ke arah Rafael yang berada di seberang jalan. Mereka semua berlari menyeberangi jalan. Masuk ke gang dan berhasil menghindari kejaran polisi. Mereka terus berlari hingga menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Gardo keluar untuk mencari makanan, sementara Rafael dan Gabriel berusaha untuk memecahkan kode menggunakan Alkitab Joao. Angka-angka itu menunjukkan ayat di Alkitab yang kemudian menuntun mereka ke nama beberapa hewan. Setelah dicocokkan dengan gambar di kartu undian, mereka mendapatkan sebuah nomor telepon.
Gardo yang sedang mencari makanan dihampiri oleh seorang perempuan yang menawarkannya makanan. Tidak lama polisi datang. Gardo segera pergi dari sana mengajak teman-temannya untuk segera kabur. Mereka kemudian dibantu oleh perempuan yang tadi ditemui oleh Gardo. Dia meminta bantuan teman-temannya untuk membantu mereka bertiga kabur. Federico tiba di pemukiman itu dan menemukan tempat persembunyian Rafael. Dia melihat angka-angka yang ditulis Rafael. Federico kemudian menelpon nomor itu. Sementara di tempat lain di pinggir jalan, Rafael berhenti untuk menelpon nomor yang sama. Nomor itu ternyata adalah nomor yang merujuk tempat pemakaman yang bernama San Francis. Rafael dan yang lainnya bergegas menuju ke pemakaman itu. Sesampainya di pemakaman, Rafael melihat petunjuk terakhir dari Jose. Petunjuk itu berupa kalender yang di dalamnya diberi tanda yaitu pada bulan 6 tanggal 17. Rafael mencari kuburan yang berhubungan dengan angka tersebut. Sementara di luar pagar, tampak Federico telah sampai di tempat itu juga. Rafael menemukan kuburan bernomor 17 di blok 6 yang bernama Pia Angelo, yang merupakan anak Jose Angelo. Tiba-tiba muncul seorang anak perempuan di belakang. Anak itu adalah Pia Angelo. Dia sedang menunggu kedatangan ayahnya. Rafael semakin penasaran apa isi di dalam makam itu jika Pia masih hidup. Rafael kemudian mencari Gardo dan Gabriel, tetapi sayangnya mereka berdua sudah ditangkap oleh Federico. Mereka disuruh membongkar kuburan dan mengeluarkan peti mati yang ternyata berisi uang dan buku milik Santos yang selama ini disembunyikan oleh Jose. Federico kemudian menelpon Santos, memberitahu bahwa bukunya telah ditemukan, tetapi uangnya hilang. Dari belakang, Pia membawa beton dan menjatuhkannya di kepala Federico. Rafael mengambil senjatanya. Kedua temannya menyuruhnya untuk menembak, tetapi dia tidak tega melakukannya. Setelah memukulnya, dia pergi. Mereka kembali ke tempat pembuangan sampah. Rafael dan Gardo naik ke tempat yang lebih tinggi, melemparkan uang ke udara, sementara di bawah para pemulung mulai berdatangan dan memunguti uang yang berjatuhan. Di tempat lain, Gabriel dan Pia mendatangi rumah Juliet untuk mengembalikan uang dan menggambar wajahnya yang tersenyum. Dia juga meninggalkan segepok uang untuk Juliet dan buku milik Santos. Mereka berempat menyewa mobil dan pergi. Olivia kembali ke rumah dan menemukan kamera di bawah meja. Kemudian dia mendatangi Juliet, menanyakan kabar anak-anak. Juliet memperlihatkan gambar Gabriel, menunjukkan bahwa anak-anak sudah bahagia. Olivia membawa memory card yang berisi rekaman pengakuan Rafael dan teman-temannya. Mereka kemudian menyebarkan video itu di internet dan menuliskan daftar orang-orang yang telah memberikan suap ke Santos dan menerima suap dari Santos. Video mereka menjadi viral dan semua media membahasnya, mengakibatkan ditahannya calon wali kota Antonio Santos, pejabat tinggi hingga polisi yang korup. Media memberitakan ketiga anak itu menghilang dan banyak aktivis yang menanyakan keberadaan mereka. Film berakhir dengan memperlihatkan Rafael dan yang lainnya terlihat bahagia mendapatkan ikan dan bermain di pinggir pantai. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.